Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radinta Ramadhania dari program studi Manajemen Pendidikan Islam semester 4 kelas A. Di sini, saya akan memaparkan poin-poin saya yang berjudul Penelitian dan Pengembangan atau yang bisa disebut R&D. Yang dimana ini sebagai memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah metodologi pendidikan yang diampu oleh dosen kita, yaitu Ibu Dian Nisa Istofa SPD MPD. Baiklah, masuk kepada pembahasan pertama, yaitu tujuan dan rumusan masalah pada poin-poin saya. Yaitu yang pertama, bertujuan untuk mengetahui apa itu penelitian dan pengembangan. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui apa pentingnya dan tujuan daripada penelitian dan pengembangan. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui karakteristik penelitian pengembangan. Dan yang terakhir, yaitu untuk mengetahui apa saja model-model pada penelitian pengembangan ini. Selanjutnya adalah pendahuluan pada materi saya, yaitu pendidikan terus berkembang seiringnya perkembangan zaman, yang dimana pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menetapkan tentang sistem pendidikan nasional yang menekankan usaha sadar untuk mengembangkan potensi peserta didik, yang dimana perkembangan ilmu dan pengetahuan dan teknologi ini menuntut inovasi pendidikan seperti pembaharuan metode, media, model, pembelajaran, dan bahan ajar. Oleh karena itu, diperlukannya penelitian untuk menghasilkan produk baru, seperti inovasi pembelajaran, dan untuk menguji keefektifan produk tersebut. Salah satu jenis penelitian yang dapat dilakukan adalah penelitian pengembangan atau sering disebut dengan penelitian R&D atau Research and Development. Baiklah, masuk kepada pembahasan pertama, yaitu apa penelitian pengembangan. Penelitian dan pengembangan, atau bisa juga disebut dengan Research and Development atau R&D, adalah metode yang diadopsi secara luas untuk merancang dan menguji efektivitas suatu produk, yang dimana tujuannya adalah untuk menghasilkan produk melalui identifikasi masalah, desain, dan pengembangan solusi terbaik. Dalam pendidikan, peneliti R&D ini dapat mengembangkan model kepemimpinan, model pelatihan guru, kurikulum, dan lainnya. Pembahasan selanjutnya adalah tujuan dan pentingnya penelitian pengembangan, di mana tujuan daripada penelitian R&D ini adalah untuk menjembatani temuan penelitian dengan praktik pendidikan, mengembangkan dan memvalidasi suatu produk untuk meningkatkan kualitas pendidikan, serta menguji teori di balik produk tersebut. Menurut Acker 1999, ini membedakan tujuan R&D dalam berbagai aspek, yaitu yang pertama, kurikulum, yaitu bertujuan untuk menginformasikan proses pengambilan keputusan sepanjang pengembangan suatu produk atau program untuk meningkatkan suatu program dan produk menjadi lebih berkembang, dan kemampuan pengembangan untuk menciptakan berbagai hal dan jenis ini pada situasi kedepannya. Selanjutnya yaitu teknologi dan media, yaitu bertujuan untuk meningkatkan proses rancangan instruksional, pengembangan, dan evaluasi yang didasarkan pada situasi pemecahan masalah spesifik yang lain atau prosedur pemeriksaan yang digeneralisasi. Yang ketiga yaitu pelajaran dan instruksi, yaitu bertujuan untuk pengembangan dalam perancangan lingkungan pembelajaran, rumusan kurikulum, dan penaksiran keberhasilan dari pengamatan dan pembelajaran, serta secara serempak mengusahakan untuk berperan dalam pemahaman fundamental ilmiah. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu pendidikan guru, yaitu tujuannya adalah untuk mempromosikan pembelajaran profesional guru atau sepenuhnya pengubah lingkungan pendidikan. Baiklah, pembahasan selanjutnya adalah karakteristik penelitian pengembangan, yang dimana menurut Wayan 2009 ada 4 karakteristik dalam penelitian pengembangan, yaitu yang pertama adalah masalah nyata, yang dimana yang berkaitan dengan upaya inovatif atau penerapan teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu pengembangan produk,
Ini mencakup model, pendekatan, metode, dan media pembelajaran yang menunjang efektivitas. Dan yang ketiga yaitu validasi atau uji coba untuk mengetahui uji ahli dan uji coba lapangan terbatas untuk memastikan manfaat suatu produk. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi sistematis, yaitu proses pengembangan dokumentasikan rapi dan dilaporkan sesuai kaidah penelitian. Serta adapun pembahasan terakhir pada PowerPoint saya yaitu tentang model-model penelitian pengembangan. Dan yang dimaksud dengan model dalam penelitian R&D ini adalah abstraksi yang membantu memahami objek atau peristiwa. Serta adapun model dalam penelitian R&D ini terbagi menjadi dua jenis model utama, yaitu yang pertama adalah model prosedural, yang dimana model ini adalah model yang menekankan keberaturan dan kepastian langkah-langkah. Seperti model Dick and Carry ini ada 10 langkah, dan Borg and Gall ini ada 10 tahapan. Contoh daripada model ini yaitu EDDI atau bisa disebut juga dengan analisis, design, develop, implement, dan evaluate. Dan yang kedua yaitu 4G yaitu define, design, develop, and disseminate. Selanjutnya yaitu model konseptual, yaitu model yang bersifat analitis dan konstruktivistik yang menjelaskan komponen produk dan keterkaitannya. Contohnya yaitu model CID atau Scientific Interactional Design dan WILS, yang dimana model ini lebih bersifat rekursif dan fleksibel dengan penekanan pada pembelajaran yang bermakna. Dan adapun kesimpulan dan saran pada materi saya yaitu penelitian dan pengembangan atau bisa disebut dengan R&D ini adalah metode sistematis untuk menciptakan, mengembangkan, dan menyempurnakan produk baru atau yang sudah ada, serta menguji keefektifannya, yang dimana tujuannya adalah untuk menghasilkan produk pendidikan yang bermanfaat melalui proses ilmiah dan siklus. Dan sarannya yaitu sebagai pendidik, penelitian R&D sangat dianjurkan sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan karena menghasilkan produk baik fisik maupun sistem yang berkualitas tinggi dan relevan. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan saya minta maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.